Kemampuan timnas Indonesia mengimbangi permainan bagus Arab Saudi dan Australia sepertinya memberi modal untuk melanjutkan laga-laga panas menuju pentas Piala Dunia. Pada pertandingan kontra Arab dan Australia, timnas Indonesia memakai jersey warna putih. Dan itulah yang secara spiritual memberi kekuatan tersendiri. Menurut seorang ahli supranatural, jersey warna putih memang membuat pemain timnas memiliki kekuatan batin dan ketenangan jiwa, sehingga mampu tampil tenang tanpa emosi. Itulah yang menjadi kunci kesuksesan dalam mengimbangi permainan lawan. Kemenangan demi kemenangan niscaya diraih timnas jika pelatih Sinteyong konsisten memberikan suntikan semangat. Lalu seperti apa ungkapan bangga para selebriti melihat penampilan timnas? Benarkah mereka optimis anak asuh STY itu akan mampu berbicara di panggung Piala Dunia? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Penampilan luar biasa timnas Indonesia sehingga mampu menahan imbang tim Australia dan Arab Saudi ternyata ditopang kekuatan spiritual yang sangat kuat. Seorang ahli supranatural membongkar rahasia ketangguhan timnas. 2 kali bertanding, 2 kali pula timnas memakai jersey warna putih. Itulah yang menjadi kunci kesuksesan anak asuh Sinteyong meredam permainan Arab Saudi dan Australia. Barangkali bukan tidak disadari, jersey warna putih memberi kekuatan batin serta ketenangan jiwa, sehingga muncul kedamaian. Dengan suasana hati yang damai, para pemain bisa membangun strategi yang kreatif. Kalau aku melihat dari warna putih itu artinya suci ya, dan warna putih itu artinya tulang, suatu kekuatan yang suci. Artinya memang kalau di sini warna putih itu bisa mendominasi dan bisa dipakai, maka di situ akan memberikan kedamaian. Maka tadi aku bilang karena lawan-lawan ini juga taktiknya lumayan kuat, kemudian secara fisikisnya juga kuat, maka harus diimbangi dengan taktik, strategi dan yang kuat, dan juga di sini harus dengan kesabaran dan ketenangan. Maka warna putih itu melambangkan ketenangan jiwa dan batinnya, dan juga maka dengan jiwa dan juga batin yang damai dan tenang, maka terciptalah ide kreatif dan juga akan dapat strategi yang memang di situ akan merujuknya pada kemenangan. Jadi memang warna putih ini akan lebih banyak mendominasi, kalau bisa ya harus banyak mendominasi supaya memberikan unsur ketenangan jiwa bagi masing-masing timnas ya, bagi masing-masing personilnya, dan akan membawakan kemenangan untuk Indonesia. Jika ingin dimaknai, warna putih adalah lambang kesucian dan ketenangan. Dengan modal ketenangan jiwa itu pula, para personil timnas tidak memiliki keraguan untuk unjuk kemampuan. Dengan warna putih, bukan hanya ketenangan yang diperoleh, tapi juga keberhasilan mengontrol emosi. Dengan begitu, segala yang membuat gentar menemukan penawar. Warna putih itu melambangkan kesucian dan juga ketenangan pikiran. Makanya aku bilang ketika warna putih itu akan dipakai, maka insya Allah masing-masing dari timnas itu akan merasakan ketenangan jiwa dan batinnya ya. Maka ketika nanti diadu dalam lapangan sepak bola itu, lapangan pertandingan itu, maka akan memunculkan ketika melihat temannya warna putih, oh itu pertanda artinya adalah kedamaian, maka tidak akan ada keributan dan juga emosionalnya akan lebih terkontrol. Tujuannya supaya mendapatkan ketenangan. Karena kalau dengan cara bermainnya yang gerusa-gerusu, itulah yang akan membawa kekalahan. Maka di sini ketika warna putih mendominasi, maka disitulah akan adanya ketenangan, maka di situ juga akan ada kerjasama yang baik dalam hal taktik dan strategi.
Secara lebih mendalam, seorang praktisi spiritual menjelaskan makna jersey warna putih. Menurutnya, warna putih sangat kuat dalam melambangkan kesucian hati. Tapi selain itu, putih juga memberi suasana rileks, sehingga menyatu dengan darah dalam membentuk kekuatan sangat besar. Warna putih juga melambangkan tulang kita yang merupakan sumber kekuatan fisik. Dengan tulang yang sangat kuat, kemampuan bermain sepak bola juga semakin tangkas. Kalau aku lihat memang putih itu adalah tulang kita, artinya kekuatan suatu badan kita sendiri adalah di tulang ya. Apalagi di sini sepak bola ini kan fisiknya harus kuat, maka di situ artinya putih itu adalah ketika kita mendapatkan ketenangan maka tulang kita pun akan lebih rileks, dan tulang kita itu kan warnanya putih berarti melambangkan kesucian. Maka tulang itu juga ketika kita rileks, tulang itu akan bisa menyatu dengan unsur ya darah kita untuk menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam tim maupun dalam diri masing-masing personil. Bukan hanya urusan kekuatan spiritual, kemampuan timnas mengimbangi lawan juga ditopang oleh materi pemain yang bagus. Pada pertandingan melawan Bahrain 10 Oktober 2024 nanti, dua pemain akan tetap menjadi kunci kemenangan. Mereka adalah Martin Pes yang menjadi tembok tebal dalam menjaga gawang Indonesia, serta Wahaji Ratnarorat Mangun yang kecerdikannya sering tak terduga. Dua nama itulah yang pada pertandingan timnas berikutnya masih menjadi pemegang kunci kekuatan. Kunci kekuatan dari timnas sendiri ada di unsur dua orang tersebut, di mana unsur dua orang tersebut ini sudah lebih pengalaman dan dia juga orangnya fast learning ya, dan juga bisa menguasai lapangan dan bisa melihat insting dia kuat dalam melihat lawan. Maka di sini dua orang tersebut masih mendominasi menjadi suatu kekuatan timnas untuk bisa mengalahkan lawan. Bahkan dua orang tersebut tadi yang disebut itu bisa membawa timnya sendiri itu untuk memberikan support dan juga memberikan suatu sinyal tersendiri yang berarti adalah ketika lawan ini misalnya kelemahannya di sini, dia akan memberikan sinyal sendiri bagi timnya, maka itu akan menjadi suatu kekuatan untuk bisa mematahkan lawan itu sendiri. Lalu seperti apa prediksi hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain 10 Oktober nanti? Tipis ya. 3-2 aku melihat ya, agak tipis. Itu pun nanti akan ada yang namanya adu penalti ya, akan ada adu penalti, dan 3-2 aku melihat di sini untuk Bahrain dan Indonesia cukup lumayan ketat dan juga kuat nih. Dua kubu tinggal bisa nggak Indonesia nih tadi staminanya ya, agar lebih di latihan staminanya agak lebih dikuatkan lagi. Di sini juga timnas dari Bahrain sendiri itu sangat kuat dan memiliki taktik ya, strategi yang luar biasa, maka dibutuhkan ketenangan. Maka dengan ketenangan ini insya Allah sih aku melihat sih bisa menjadi suatu keberuntungan ya di sini dalam sepak bola kali ini. Insya Allah jika tenang, dibawanya juga santai, kemudian tidak gerusa-gerusu, aku sih melihat di sini akan ada yang namanya sukses besar. Langkah timnas Indonesia memang masih panjang, tapi permainan luar biasa sudah ditunjukkan, termasuk saat mampu menahan imbang Australia. Lalu, apa syarat yang disebutkan Denny Darko agar timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kemampuan pelatih Sinteyong meramu pemain berkualitas memang harus diakui. Pujian datang dari semua kalangan termasuk Denny Darko yang lewat kartu tarot membaca peluang-peluang kemenangan timnas Indonesia. Bukan mustahil Indonesia bisa melangkah lebih jauh menuju laga bergengsi Piala Dunia.
Menurut Denny Darko, pelatih STY hanya membutuhkan satu syarat untuk membawa timnas naik pentas di Piala Dunia. Apalagi saat ini adalah saat yang tepat untuk berbicara lebih bergaung di panggung dunia. Saya kira sekarang, saat ini, itu sangat mungkin untuk bisa didapatkan. Dan ini akan bisa diperoleh. Sugesti itu penting. Dan dengan Sinteyong, netizen, pemain, semua orang-orang yang ada dan mendukung, ini akan memiliki sugesti yang kuat dan otomatis ini akan memberikan energi yang tidak terlihat yang akan membawa Indonesia memenangi pertandingan menuju ke Piala Dunia. Kita masih tetap melihat peluang-peluang anak muda dari Papua, dari Ambon, dari Sulawesi, dari seluruh Indonesia yang seharusnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, semoga dengan didatangkannya saudara-saudara sedarah mereka ini dari luar negeri, ini akan kalau saya kira itu tertular semangat internasional ini dan bisa membawa Indonesia. Paling tidak itu semua yang dilakukan dan semua yang dialami, ini pengalaman yang akan bisa didapatkan dari teman-teman naturalisasi yang tentu saja sudah memiliki pengalaman merumput di stadion-stadion di seluruh dunia. Jadi yuk kita benar-benar ikut mendidik mereka, mendukung mereka, mendoakan mereka. Karena sepertinya memang kombinasi yang sekarang ini adalah kombinasi pembuka yang akan menyembuhkan persepak bolaan di Indonesia. Rasa bangga kini memang sedang sangat hangat diresapi seluruh rakyat Indonesia. Mereka merasa mendapatkan kebanggaan bersama melihat permainan timnas yang memukau. Para selebriti juga diliputi rasa bangga, apalagi saat timnas mampu menahan imbang 0-0 melawan Arab Saudi dan Australia. Keberhasilan mengimbangi permainan Arab Saudi dan Australia yang sangat baik adalah modal besar untuk melawan timnas Bahrain bulan depan. Secara permainan sering lebih sebanyak ditekan, lebih banyak di pressure. Sekarang saya lihat lebih mulai berani untuk dominan, lebih mulai berani untuk megang bola. Ini ada pemain favorit nggak? Ini kemajuan yang luar biasa. Dia kita support. Terima kasih. Saya sih apresiasi juga ketua PSSI yaitu Pak Erick Thohir yang memang benar-benar cukup agresif ya dalam hal untuk memajukan. Ini bisa menjadi modal juga. Bisa menjadi modal kita untuk bulan depan kita bisa melawan Bahrain, bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Ya, kita tahu pertandingan bukan gampang dan mudah ya. Karena tim Australia juga mereka bagus, tapi 1-0 aja kalau aku. seperti saya selalu bilang harus positif. 1-0 sudah cukup ya. Ya sangat-sangat seru ya. Jadi dengan hasil 0-0 sudah cukup bagus menurut saya karena memang Australia kan juga tim yang sangat kuat ya. Seperti prediksi Sinteyong sebelumnya. Ya kita selalu mensupport sepak bola Indonesia. Setiap Senin, Rabu, dan Sabtu jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Mampu menahan imbang lawan-lawan yang sangat kuat, timnas Garuda memberi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mengimbangi Arab Saudi, timnas juga berhasil membuat Australia yang memiliki ranking FIFA lebih baik tak berkutik. Melihat penampilan anak-anak muda yang sangat tangkas, masyarakat sepak bola seperti diberi harapan besar bahwa timnas akan berbicara banyak di pentas Piala Dunia. Kini para selebriti dan seluruh pecinta sepak bola memiliki optimisme yang sama bahwa anak-anak asuh pelatih Sinteyong bisa tampil lebih baik dalam babak penyisihan selanjutnya. Semua favorit, Mbak. Semua timnas favorit saya. Pokoknya mereka berjuang untuk Indonesia, mengharumkan nama bangsa. Jadi saya ngefans semua timnas. Indonesia luar biasa, perubahannya drastis dan signifikan ya. Apalagi kita lihat tadi kiper kita yang baru dinaturalisasi yaitu Martin Paes. Kalau nggak ada dia mungkin kita kebobolan. Tapi secara taktikal jujur kita kalah. Tapi kembali lagi dibandingkan timnas kita yang dulu sama sekarang pasti udah jauh transformasinya. Harapan kita
semakin solid timnas Indonesianya, dan tentunya kita bisa ranking 1 atau 2 sehingga kita langsung bisa secara langsung lolos ke Piala Dunia. Alhamdulillah kemarin sempet loh aku foto sama Martin, Masya Allah, beliau baik banget, sangat friendly. Terus baru debut langsung jadi player of the match. Wow, good. Itu tambahan amunisi yang luar biasa ya untuk jadi temboknya Indonesia. Perjalanan timnas sekarang cukup bagus ya. Jadi sangat bagus sekali emang. Saya bukannya menjelekkan timnas yang dulu, emang sekarang perkembangannya sangat pesat sekali sekarang. Doa saya ya doa seluruh supporter, seluruh masyarakat Indonesia, mudah-mudahan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu yang sangat diimpikan semua masyarakat Indonesia.